Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian gas. Jadi, gas adalah suatu partikel yang terbentuk dari penguapan zat cair karena pengaruh dari temperatur atau suhu dan juga tekanan-tekanan dari sekitarnya. Lalu, gas terjadi karena adanya penguapan terus-menerus dari suatu cairan dan juga tekanan-tekanan yang ada sehingga cairan tersebut menguap dan menjadi gas. Melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan perbandingan tekanan gas ideal dan gas nyata. Yang pertama, aspek yang pertama yaitu interaksi molekul, yang kedua ada volume molekul, yang ketiga ada kondisi, yang keempat ada persamaan. Lalu ada gas ideal. Yang pertama tidak ada interaksi antar molekul, yang kedua ada volume molekul yang dilepaskan, yang ketiga ada berlaku baik pada suhu tinggi dan tekanan rendah, yang keempat ada FV atau sama dengan nRT. Yang ketiga ada gas nyata, ada interaksi antar molekul, yang kedua volume molekul tidak diabaikan, yang ketiga menyimpannya pada tekanan tinggi dan suhu rendah, yang keempat persamaan van der Waals atau dengan koreksi. Zat apa saja yang terkandung dalam gas? Yaitu yang pertama ada nitrogen atau N2, komponen terbesar di udara sekitar 78% dari volume atmosfer bumi. Yang kedua ada oksigen atau O2, yaitu menyusun sekitar 21% dari atmosfer, penting untuk respirasi makhluk hidup. Yang ketiga ada karbon dioksida atau CO2, terdapat dalam jumlah kecil sekitar 0,04%, namun penting untuk proses fotosintesis. Yang keempat ada argon atau AR, yaitu gas mulia yang ada dalam atmosfer sekitar 0,93%. Yang selanjutnya ada uap air atau H2O, yaitu kandungan uap udara di udara bervariasi tergantung pada suhu dan kelembapan. Yang selanjutnya ada neon, helium, dan gas mulia lainnya. Yang terakhir ada gas-gas polutan, yaitu dalam lingkungan yang tercemar terdapat gas tambahan seperti SO2, NO2, dan CO yang berbahaya bagi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan pada hukum pada gas. Yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas terbanding terbalik dengan volume gas saat suhu dan jumlah gas yang dijaga tetap konstan. Rumusnya ada P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. Yang kedua ada hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa suhu mutlak dan volume gas akan berbanding lurus saat tekanan dan jumlah gas dijaga tetap secara matematis. Hal tersebut bisa dituliskan seperti ini. Rumusnya ada V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Selanjutnya yang ketiga ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa tekanan pada gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Saat gas dijaga dengan volume dan jumlah zat yang tetap secara matematis, hal tersebut dapat dituliskan seperti ini. Rumusnya ada V sama dengan T sama dengan konstan. Yang kelima ada hukum Dalton tentang tekanan parsial. Hukum Dalton tentang tekanan parsial menyatakan bahwa dalam suatu campuran gas
tekanan total yang dihasilkan merupakan jumlah dari tekanan parsial masing-masing gas individu yang terdapat dalam campuran tersebut. Rumusnya ada P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Izin melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan hukum pada gas, hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang setara mengandung jumlah molekul yang sama. Terlepas dari jenis gas tersebut, ini berarti bahwa jika dua sampel gas memiliki volume yang sama dan berada dalam kondisi tekanan dan suhu identik, maka jumlah molekul atau jumlah mol dari kedua gas itu akan sama. Secara matematis, Avogadro persamaan Pi akan hingga N ketika tekanan P dan suhu T tetap konsisten, di mana Pi adalah volume gas dan N adalah jumlah mol gas. Sekian. Jadi, kesimpulan dari semua ini, gas sebagai salah satu bentuk materi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari padatan dan cairan. Pemahaman tentang sifat-sifat ini memiliki tekanan, volume, suhu, dan jumlah molekul. Sangat penting untuk penerapan persamaan keadaan gas ideal. PV sama dengan nRT yang memungkinkan kita memprediksi perilaku gas di bawah berbagai kondisi. Membedakan antara gas ideal dan nyata adalah krusial, karena gas nyata dapat menyimpang dari perilaku ideal akibat interaksi intermolekuler dan volume partikel, terutama dalam kondisi yang tidak ideal. Gitu, Cina. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.